teman-teman. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai kode etik profesi guru dengan mata kuliah Profesi Kependidikan. Yuk simak pemaparan dari kelompok kami. Baik, kami akan membahas mengenai kode etik profesi guru. Pertama-tama, mengenai definisi kode etik profesi guru. Yang pertama yaitu definisi kode etik profesi guru. Etika, etos, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti etos, watak, norma, adat istiadat, dan kebiasaan. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik profesi merupakan norma-norma yang lebih umum yang dibuktikan dalam etika profesi. Pentingnya kode etik profesi adalah suatu cara untuk memperbaiki etika organisasi nasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Pekerjaan guru tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode etik guru adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru profesional menurut Marjuni tahun 2020. Selanjutnya ialah rumusan kode etik guru Indonesia. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kemudian yang ketiga yaitu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Kemudian, yang keempat yaitu guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kemudian, yang kelima yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Kemudian, yang keenam yaitu guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Kemudian, yang ketujuh yaitu guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Kemudian, yang kedelapan yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Kemudian, yang kesembilan yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Fungsi kode etik guru pada pengembangan pendidikan. Ada beberapa fungsi kode etik guru pada pengembangan pendidikan. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Selanjutnya ialah tujuan kode etik guru. Adapun beberapa kode etik yang harus ditaati oleh guru dengan tujuan antara lain yang pertama yaitu agar para guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik. Kemudian yang kedua yaitu agar guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum. Kemudian yang ketiga yaitu agar guru dapat menjaga jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang profesional yang tugas utama sebagai pendidik. Kemudian yang keempat yaitu agar guru selekasnya dapat kembali jika ternyata apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru. Kemudian yang kelima yaitu
agar segala tingkah laku guru senantiasa selaras atau tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya, yaitu sebagai seorang pendidik. Lebih lanjut dapat diteladani oleh peserta didiknya dan masyarakat umum. Tantangan profesionalitas guru di Indonesia. Guru dituntut memiliki kompetensi keguruan di mana di dalamnya terdapat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepemimpinan. Salah satu kompetensi yang tidak kalah penting dari kompetensi lainnya yaitu kompetensi profesional, yang dimana seorang guru sebagai tenaga profesional haruslah berkompeten saat menerapkan sejumlah konsep dan juga menunjukkan keterampilan kerjanya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, serta dapat menginterpretasikan pengalaman-pengalaman yang dimiliki dengan tujuan agar kinerja dari guru tersebut dapat efektif dan efisien. Perwujudan kerja profesional harus didukung dengan adanya jiwa profesionalitas dari diri seseorang tersebut, yaitu memiliki sikap atau perilaku mental yang senantiasa memotivasi dalam perwujudan sebagai guru profesional. Baik, yang selanjutnya ada faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi guru. Peran guru sebagai pendidik sangatlah esensial dalam membentuk karakter dan juga pengetahuan siswa. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran kode etik profesi guru yang dapat menghambat proses belajar yang efektif. Menurut Indrawati dan kawan-kawan pada tahun 2023, halaman 106, beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran tersebut ialah yang pertama ada malpraktik pendidikan, penerapan hukum yang salah seperti penggunaan kekerasan fisik ataupun verbal terhadap siswa, serta tindakan pencabulan merupakan suatu pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Yang kedua ada kurangnya kesiapan. Kesiapan fisik, mental, dan juga emosi baik guru maupun siswa perlu dalam kondisi yang siap untuk menjalani proses pembelajaran. Jika salah satu pihak tidak siap, interaksi yang harmonis akan sulit terjalin dan juga berpotensi menimbulkan suatu konflik. Yang ketiga adalah kurangnya penanaman budi pekerti. Penghapusan mata pelajaran budi pekerti serta minimnya pembelajaran nilai-nilai moral di sekolah membuat siswa kurang memahami pentingnya perilaku baik dan juga menghormati orang lain. Terlalu menekankan pada pencapaian prestasi akademik akan membuat pembentukan karakter menjadi terabaikan. Pelanggaran kode etik profesi guru dapat disebabkan oleh beberapa faktor kompleks yang sering berkaitan. Untuk mencegahnya, diperlukan upaya yang komprehensif mulai dari peningkatan kualitas pendidikan guru, penanaman nilai-nilai moral sejak dini, hingga pengawasan yang ketat terhadap perilaku guru di sekolah. Yang selanjutnya ada upaya mengatasi pelanggaran kode etik profesi guru. Pelanggaran kode etik profesi guru merupakan masalah serius yang dapat merusak citra profesi guru dan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan beberapa upaya sistematis, yang diantaranya yang pertama ada penegakan hukum yang tegas. Pelaku pelanggaran kode etik harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang kedua, peningkatan kualitas calon guru. Mulai tes psikologi, dapat diidentifikasi calon guru yang memiliki kepribadian yang stabil, empati yang tinggi, dan juga kemampuan mengelola emosi yang baik. Calon guru harus diberikan pendidikan dan juga pelatihan yang memadai atau berkualitas. Yang ketiga, sosialisasi dan juga implementasi kode etik. Semua guru wajib membaca, memahami, dan mengimplementasikan kode etik profesi guru dalam setiap tindakannya. Guru perlu mengikuti program pembelajaran berkelanjutan untuk terus memperbarui pengetahuan dan juga keterampilannya terkait kode etik. Yang keempat, ada peningkatan kompetensi pedagogik. Guru perlu diberikan pelatihan khusus dalam menghadapi peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda, seperti siswa yang nakal atau memiliki kesulitan belajar. Yang kelima, ada pemahaman perkembangan peserta didik. Guru perlu memahami teori-teori perkembangan psikologi anak untuk dapat mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik pada setiap tahap perkembangannya. Yang keenam, ada pembinaan karakter peserta didik. Guru berperan penting dalam membangun kepercayaan peserta didik agar mereka lebih aktif dan juga berpartisipasi dalam proses pembelajarannya. Yang ketujuh adalah penerapan konsep humanisme. Nah, poin terakhir penerapan konsep humanisme ini
di mana guru dan peserta didik harus terjalin hubungan yang saling menghormati dan juga menghargai. Selanjutnya, kelebihan kode etik profesi guru. Kode etik profesi guru memiliki sejumlah kelebihan yang bermanfaat bagi para guru, siswa, dan institusi pendidikan secara keseluruhan. Beberapa kelebihan yang pertama yaitu menjaga profesionalisme. Kode etik memberi pedoman untuk perilaku profesional sehingga guru dapat melaksanakan tugasnya dengan kompeten, jujur, dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya kode etik, masyarakat lebih percaya kepada guru sebagai pengajar dan pendidik karena mereka diatur oleh standar moral dan etika yang tinggi. Yang ketiga, melindungi hak guru dan siswa. Kode etik membantu melindungi hak-hak guru dalam melaksanakan tugas, serta memastikan hak-hak siswa dihormati seperti mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Yang keempat, panduan dalam pengambilan keputusan. Guru menghadapi berbagai dilema etis dalam pekerjaannya. Kode etik memberikan panduan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai moral dan profesional. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan kode etik, guru diingatkan untuk tidak menyalahgunakan posisi atau otoritasnya. Misalnya dalam memberikan penilaian atau perilaku kepada siswa. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan kode etik, guru diingatkan untuk tidak menyalahgunakan posisi atau otoritasnya. Misalnya dalam memberikan penilaian atau perlakuan kepada siswa. Selanjutnya, kekurangan kode etik profesi guru. Yang pertama yaitu kaku dan kurang fleksibel. Dalam beberapa situasi, kode etik yang terlalu kaku dapat membatasi kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sulit diterapkan. Terkadang, kode etik sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari, terutama dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Yang ketiga, kurang relevan. Kode etik yang sudah lama dibuat mungkin tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan pendidikan saat ini. Yang keempat, sulit diukur. Efektivitas penerapan kode etik sulit diukur secara kuantitatif. Setelah mendengarkan penjelasan dari poin terakhir yaitu poin kekurangan kode etik profesi guru, lalu solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Masalah yang pertama yaitu kaku dan kurang fleksibel. Dalam beberapa situasi, kode etik profesi guru yang terlalu kaku. Solusi kekurangan pada poin tersebut yaitu yang pertama, partisipasi aktif. Libatkan semua pihak yang terkait termasuk para praktisi, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Dalam proses pembuatan dan evaluasi kode etik, hal ini akan menghasilkan kode etik yang lebih relevan dan diterima oleh semua pihak. Selanjutnya yang kedua, pelatihan kreativitas dan inovasi. Berikan pelatihan kepada guru untuk membantu mereka memahami bagaimana mereka tetap dapat berinovasi dalam pembelajaran dengan mematuhi kode etik profesi guru tersebut. Kekurangan kode etik profesi guru yang kedua ialah sulit diterapkan. Nah, terkadang kode etik sulit itu diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-harinya, terutama dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Solusi dari kekurangan tersebut yakni yang pertama, sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Nah, di dalamnya terdapat pelatihan, yakni melaksanakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman guru tentang kode etik dan bagaimana menerapkannya dalam praktik. Yang kedua ada diskusi. Nah, membuka ruang untuk diskusi itu terbuka antara guru, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Yang ketiga ada studi kasus. Menggunakan studi kasus yang relevan untuk membantu guru memahami bagaimana menerapkan kode etik dalam situasi yang kompleks. Kekurangan kode etik profesi guru salah satunya ialah kurang relevan. Kode etik yang sudah lama dibuat mungkin tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan pendidikan saat ini. Nah, solusi untuk mengatasi masalah tersebut ialah mungkin melakukan evaluasi dan berkala, yakni membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, pengawas, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hal tersebut harus merujuk pada standar-standar etika profesi guru yang sudah internasional guna mendapatkan pandangan yang lebih luas dan up to date. Memasuki pada poin kekurangan kode etik yang terakhir, yakni pada poin masalah sulit diukur secara kuantitatif. Nah,
ini ialah dengan cara mengubah kualitatif menjadi kuantitatif, yaitu dengan mengubah indikator mulanya bersifat kualitatif seperti bertindak profesional menjadi lebih kuantitatif. Dan solusi yang selanjutnya adalah dengan cara mengukur efektivitas kode etik berdasarkan hasil yang dapat diamati seperti peningkatan prestasi, sikap positif siswa terhadap guru, ataupun penurunan kasus indisipliner. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan evaluasi diri seperti mendorong guru untuk melakukan evaluasi diri secara berkala berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan. Guru SMP sebagai tersangka kasus pemerkosaan 3 murid di Gorontalo. Polisi juga masih mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Video seorang guru dan siswi di Kabupaten Gorontalo berbuat asusila viral di media sosial X. Video yang diduga berdurasi 5 menit 48 detik tersebut memperlihatkan adegan tidak senonoh antara siswa dan guru berhubungan seksual di sebuah kamar kos. Guru dalam video tersebut sudah dinonaktifkan dari tugasnya di sebuah madrasah aliyah negeri di Kabupaten Gorontalo. Tengah kejuruan di Jakarta Utara diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan siswinya. Guru itu diduga melakukan aksinya saat jam pelajaran berlangsung di salah satu ruangan di lantai 2 sekolah. Informasi pertama, saudara, seorang guru kesendian di Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pelecehan seksual terhadap murid didiknya. Korban merupakan siswa kelas 6 sekolah dasar. Aksi kejahatannya terjadi di sekolah saat berlangsungnya mata pelajaran kesenian. Korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru SMP di Padang Panjang, Sumatera Barat bertambah 4 anak. Keempat anak itu merupakan pelajar di sekolah tempat guru berinisial MS 34 tahun mengajar. Namun keempat korban tersebut belum melapor ke polisi karena sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Seorang guru SD swasta di Sukarame, Bandar Lampung ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap muridnya oleh tim penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung. Tersangka berinisial MZ dan korban adalah seorang siswi kelas 6. Penyidikan kasus tersangka menuai protes dari pihak korban sebab polisi menangguhkan penahanan tersangka. Dan oknum guru sekolah dasar di Wonogiri, Jawa Tengah mencabuli sedikitnya 6 siswa laki-laki. Pencabulan tersebut berlangsung dari... Pada kasus video tersebut termasuk dalam pelanggaran kode etik seorang guru. Nah, hal tersebut juga ada faktor penyebabnya, yaitu seperti seorang guru itu kurang menanamkan yang namanya budi pekerti. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami tadi. Nah, tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang guru, terlebih yang terekam dalam video tadi, merupakan pelanggaran yang serius terhadap kode etik profesi guru dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Sebagai seorang pendidik, guru memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma etika dan hukum ini bukan hanya mencederai citra guru, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Jadi, beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut itu kayak seperti halnya yang pertama itu bisa melakukan penegasan kode etik profesi guru. Terus yang kedua itu bisa melakukan penyelidikan dan juga membuat tindakan tegas. Terus yang keempat itu melakukan pentingnya pembinaan dan juga pengawasan. Dan yang terakhir itu ada komitmen untuk memulihkan kepercayaan dari publik. Oh, itu ya Kak? Iya. Jadi itu saja penilaian dari kami mengenai apa nih Kak tadi? Video kasus. Ya, video kasus pelanggaran kode etik guru. Sebelumnya selamat pagi kepada Ibu. Di sini kami dari Universitas Jember, mahasiswa dari Universitas Jember ada wawancara mengenai kode etik profesi guru. Dengan Ibu siapa? Tutus. Ya. Baik, saya mulai ya Bu. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Ibu mengenai kode etik profesi guru? Kode etik profesi guru misalkan tentang profesionalisme tentang guru. Menurut saya untuk zaman sekarang itu ada beberapa guru yang memang melakukan sesuai kode etik, tapi beberapa ya Mbak ya. Iya. Beberapa oknum ada yang
melenceng dari kode etik guru itu sendiri ya Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Ibu pernah mengetahui seorang guru itu menyimpan dalam kode etik? Sejauh ini belum. Masih belum ya Ibu. Kemudian bagaimana contoh penerapan kode etik profesi guru yang sudah Ibu laksanakan? Yang saya laksanakan selama ini, saya berusaha profesionalisme ya, hadir di kelas pada saat mengajar yang mereka butuhkan, serta didik yang sangat membutuhkan ya Bu. Iya, kemudian memberi contoh secara real, secara nyata kepada peserta. Iya, guna peserta didiknya itu bisa mengerti ya gitu. Iya. Kemudian pertanyaan keempat, menurut Ibu apakah kode etik ini masih relevan untuk saat ini? Masih. Iya, masih karena biasanya ada oknum guru itu yang sedikit melenceng ya Bu, jadi harus diterapkan sampai sekarang. Apakah ada pesan atau saran mengenai kode etik profesi guru ini? Pesan atau pesan? Pesannya bagi guru sendiri. Iya, bagi guru sendiri. Pesan saya buat teman-teman dan seprofesi dengan saya, usahakan memberi contoh yang baik kepada anak didik kita dan ikhlas pendidikannya. Iya. Sekian Bu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Mbak Novi. Ya. Nah, kita sudah memasuki ujung dari videonya. Itu tadi pemaparan dari video kelompok kami. Gimana ya teman-teman, sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah, kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan ucapan. Gimana? Ditutup apa belum? Tutup aja Kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.